Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abu Darda likulli syai'in jala'un. Bagi tiap sesuatu itu memiliki jala'un, ya. Terang, jala itu terang, cahaya, ada lampu. Wa jala'ul qulub zikrullah. Jadi penerang hati itu adalah zikir kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita punya hati pengen terang, ya, senantiasa hati kita jangan pernah lupa ingat sama Allah, 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 Allah. Jadi zikir, ya, tiap sesuatu itu ada penerangnya. Lampu, ya, penerang buat musola, matahari penerang buat alam dunia, ya, bulan penerang buat malam hari, ya. Sama zikir penerang buat hati kita. Jadi kalau hati kita lagi sumpek, itu lagi gelap, stres lagi gelap, terangin sama zikir sama Allah Ta'ala. Ingat sama Allah Ta'ala. Allah, 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 Allah. Kata Abu Darda gitu katanya. Penerang hati adalah zikrullah. Zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sama Allah, ya. Itu penerang hati. Wa fil Baihaqi marfu'an likulli syai'in soqalatun. Wa inna soqalatal qalbi zikrullah. Bahkan di dalam riwayat Imam Baihaqi, ya, secara marfu ada hadisnya katanya. Jadi bagi setiap sesuatu itu memiliki, ya, apa namanya, soqalah itu pembersih, ya, pembersih. Dan sungguh pembersih hati itu adalah zikir kepada Allah. Jadi hati kita kalau pengen bersih dari penyakit-penyakit hati, ya, takabur, dendam, benci, ya, hasud, itu banyak zikir kepada Allah. Itu, ya, pembersih hati. Pembersih hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk itu, ya, selain zikrullah juga zikru Nabi Muhammad sallallahu alaihi, menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karir, ya, karir, ya, kata dalam sebuah ungkapan apa? Maulid dia ulami, ya. Ulang-ulangi terus, ya, sejarah, sifat, akhlak Nabi Muhammad di telinga kita. Untuk apa? Untuk terang nih, agar hati kita yang dari karat-karatan nih bisa bersih gitu, ya. Jadi menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala raiba, dan tidak diragukan. Artinya tidak diragukan itu yakin, ya. Seperti la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi, ini Al-Qur'anul Karim, la raiba fi, tidak ada keraguan sama sekali. Semuanya yakin isinya. Hudal lil muttaqin. Nah, sama ini juga la raiba, enggak ragu, artinya yakin. Annal qalba, sesungguhnya hati, yasda'u, ini bisa karatan. Jadi hati ini sama kayak besi, ya. Lama-lama bisa bekarat juga dia. Hati itu bisa bekarat. Nah, kama yasda'un nuhas, sebagaimana bisa karatannya tembaga. Ya, tembaga besi itu bisa bekarat ya. Lama dia diem, ya, lama-lama bisa bekarat. Hati sama persis dengan tembaga, bisa karat. Ya, wa ghairuhu, dan selain tembaga, ya, besi-besi, kaleng-kaleng, ya, kawat-kawat, paku-paku itu bisa bekarat. Nah, hati sama, bisa bekarat. Lama punya lama. Wa jala'uhu zikrullah, itu nih. Dan, ya, buat, ya, mengkilap, membersih, ya, jalan tadi terang, biar hati ini terang lagi, ya, biar hati ini bersih lagi dari karat-karatan itu adalah zikrullah, yaitu zikir kepada Allah. Fa innahu yajluh, maka sesungguhnya zikir ini bisa membersihkan hati yang bekarat. Ya, hati ini kalau udah bekarat, Pak, aduh, ngeri tuh hati. Kalau bekarat udah nggak berkesan sama agama, udah nggak berkesan, zikir nggak berkesan, baca Quran nggak berkesan, itu ngeri tuh. Jadi nggak ada ngaruhnya, ya, nggak ada pengaruhnya. Orang-orang kafir tuh hatinya bekarat, sehingga Allah gambarkan innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la, nggak percaya dia, karat itu. Hati-hati, ya. Makanya banyakin kita berzikir kepada Allah Ta'ala hatta yada'ahu, sehingga, ya, meninggalkan itu karat akan hati. Jadi karat lama-lama meninggalkan hati, jadi bersih lagi. Kama ya kal mir'ah al bayda, seperti kaca yang bersih putih. Ini kaca depan musola nih, ya. Ya kan, kalau dia diemin aja begitu, mobil lewat, motor lewat tiap hari, nempel debu, lama-lama bekarat kaca, ya.
Makanya tiap hari kaca tuh dilapin, pagi dilap, ntar sore dilap lagi. Jadi mengkilap terus. Tapi kalau nggak, udah nanti sekalian dah, asal mau lebaran baru dilapin, susah itu. Iya, nempel, nempel udah nyatu tuh debu-debu, udah susah bersihin tuh kaca gitu ya. Nah hati juga begitu, kalau dibiarin aja, ntar aja dah kalau udah tua baru zikir, masih muda lah janjinya berzikir ya. Nah bekarat ya, susah bersihinnya. Nah terus ya bersihin dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Wa idza taraka dzikra, kalau ia meninggalkan zikir, maka spontan sodia, dia akan bekarat. Kalau dia udah gak mau zikir, waduh bekarat tuh hati. Makanya harus punya waktu ya buat berzikir. Kalau bisa di mana tempat, di mana waktu, keadaan, kondisi apapun, jangan lepaskan kita berzikir kepada Allah. Di rumah, di jalan, di kantor, di pasar, di mana aja kita. Allah, minimal gitu. Allah. Connect terus. Biar jangan sampai kesempatan karat-karat masuk ke hati kita. Ya. Wasadaul qalbi min amrayni, dan karatnya hati itu biasanya timbul dari dua perkara. Ini nih, timbulnya karat. Kenapa sih hati bisa karat? Karena salah satunya dari dua perkara, dua sebab. Sebab yang pertama adalah al-ghaflah. Main gaplek kali ya, goflah. Goflah itu emang lalai. Artinya lalai. Itu sering lalai. Makanya emang kita kudu ditengetin terus tuh. Hati kayak bangun tidur coba. Bangun tidur kadang-kadang kita bangun tidur nih, lupa tuh doa bangun tidur kita nggak baca. Itu kan goflah namanya tandanya. Kita kudu latih, kita kudu paksain. Kita kudu tengetin. Pokoknya wajib nih bangun tidur, pertama kali yang diucapkan oleh lisan kita zikrullah. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana. Jadi dibiasain tuh. Kudu dipaksa gitu ya, dimujahadah, diperjuangkan. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Bis makan, alhamdulillah. Masuk masjid, ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Keluar dari masjid, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba fadlik. Ya gitu. Masuk rumah, iya masuk rumah, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Misalnya minimal doanya. Ya, keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Ini dibiasain, Pak. Dibiasain, doa ini terus dikir seperti habis sembahyang, mau sembahyang, di dalam sembahyang itu dipaksain dulu. Pertamanya kudu dilatih, dipaksain, biar lama-lamanya itu jadi sifat menyatu di hati kita. Jadi spontan, waktu itu nanti udah langsung deret, masuk rumah deret, masuk masjid deret, begitu. Kenapa? Diawali dengan pemaksaan dulu, diingetin. Sebab itu orang ya hatinya bekarat karena goflah, nggak mau zikir sama Allah, lalai. Doa ini lalai, doa ini nggak dibaca. Lama-lama kurang zikir, timbullah karat di hatinya. Makanya jangan lupa tuh. Makanya ada kitab kalau bisa beli, kitab Al-Adhkar. Kita berzikir-zikir ya, banyak itu. Zikir-zikir segala macam, segala keadaan yang kita dianjurkan ngucapin itu. Jadi yang dianjurin sama Nabi diucapin, itu ucapin. Sama Nabi yang dilarang ucapin, jangan diucapin, jangan dikeluarin dari mulut kita. Mencaci, mencela, menggunjing, ya berdosa apa, itu tahan yang dikeluarin. Yang keluarin tuh yang bagus-bagus, zikir, kalimat-kalimat yang bagus, kalimat-kalimat yang mulia. Seperti Habalil Habsyi gambarkan Nabi Muhammad, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Enggak ngomong, enggak berbuat kecuali yang ma'ruf, yang baik-baik aja. Nabi Muhammad bilang gini, contohnya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku bakal masuk surga semua. Semuanya. Nabi itu gede banget ya. Cita-citanya gede. Kenapa? Dia telah memberikan garansi seluruh umatku bakal masuk surga semua. Illa man aba, kecuali orang yang enggak mau. Sahabat kaget. Ada orang diajak nikmat sama Nabi, mau diajak senang sama Nabi, ada yang kagak mau. Nabi ngomong begitu, sahabat bingung. Sahabat merasa aneh. Omongan Nabi, ada orang yang ngajak Nabi pengen bahagia, pengen ke tempat yang nikmat surga, tapi ada yang nggak mau. Nah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang kagak mau masuk surga ya Rasulullah? Siapa yang nggak mau ya Rasulullah? Rasulullah bilang, qala man ata'ani dakhalal jannah. Yang taat sama saya, ngejalanin perintah saya suruh, saya saranin, saya instruksi, dia ngerjain. Nah, itu tandanya orang mau masuk surga. Dakhalal jannah, itu orang mau masuk surga. Wa man asani, nah, siapa yang kagak taat sama saya, disuruh begini malah begitu, disuruh ke sono malah ke sini, disuruh ke kanan malah ke kiri, disuruh ke kiri malah ke kanan, suruh maju malah mundur. Wa man asani, Nabi nggak katakan dakhalan nar, enggak.
Nabi apa kata? Faqad aba. Itu orang nggak mau. Bayangin ya, man ata'ani langsung Nabi katakan dakhalal jannah. Wa man asani faqad aba. Jawabannya faqad aba aja. Orang itu nggak mau, gitu aja. Nggak bilang wa man asani dakhalan nar. Enggak. Nabi itu apa? Nggak mau nyebut neraka itu buat umatnya. Ya Allah. Santun, rahmat. Nggak mau ngomong dakhalan nar, tapi faqad aba. Tuh orang nggak mau. Gitu aja nggak mau. Nggak diterusin, nggak mau masuk surga, nggak mau aja udah. Itu namanya ucapan yang baik, ucapan yang santun. Nah seperti itu ya, contohnya begitu. Ucapan baginda Nabi Muhammad SAW. Satu, goflah. Dua apa? Dosa. Ya, dua nih salah satunya. Pokoknya orang kalau hatinya bekarat, satu karena goflah, ya. Lupa zikir pagi nggak dibaca, zikir sore nggak dibaca, zikir malam nggak dibaca, zikir yang berkaitan dengan keadaan nggak dibaca. Keadaan masuk rumah gimana zikirnya, keluar rumah gimana, masuk masjid bagaimana, keluar masjid bagaimana, masuk WC gimana, keluar WC di mana, makan gimana, habis makan bagaimana, kagak ada zikirnya. Itu bisa hati bekarat. Dua, ya zikir tetap. Tapi tetap bakaran juga apa? Nah ini bukti faktor kedua. Mungkin karena dosa yang dikerjain. Ngerjain dosa kerjaannya. Maka dia orang bakarat hatinya. Jadi dua. Ini hati-hati nih. Jangan dianggap sepele nih hati ya. Waduh. Ya hati kalau udah bakarat. Oh repot banget nih. Dadanya rusuh. Dadanya susah banget. Penyakit batin lebih berat daripada penyakit zahir. Kalau penyakit zahir ada orang kerjanya nyolong. Kagak sampai mati nyolong kadang-kadang. Suatu saat dia bakal tobat dari nyolongnya itu. Tapi kalau sifat hati nempel di hati, jadi karakter, itu susah kadang-kadang sampai mati susah tuh ngobatinnya. Nah, makanya nih hindarin dua perkara. Satu ghaflah, dua dosa. Ya, untuk apa? Hati menterang. Wajalauhu bi amraini. Dan nerangin hati, tuh hati yang udah bekarat begitu gimana ngamplasnya? Diamplas dah biar karatnya hilang, bersih. Katanya bi amraini dengan dua perkara. Satu, az-zikru wal istighfaru. Yang pertama adalah zikir. Banyak zikir sama Allah. Allah. Ayo, latih kita banyak berzikir sama Allah. Emang Allah suruh, ya alladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya, zikir yang banyak. Kalau tadi zikir tadi saya habis bayang, masih sedikit itu mah kita. Itu gua udah banyak ngedumel, banyak lama amat zikir segitu. Ya segitu tadi dikit segitu mah ya. Tapi udah orang sekarang udah kagak dengan zikir. Segitu aja udah kebanyakan. Ini zikir banyak banget, lama banget itu. Yang Jumat baca musabihat, Fatihah 7 kali, Qul 7 kali, Falaq 7 kali, Anas 7 kali. Udah kelamaan, lama amat zikir ya gitu. Segitu. Orang sekarang udah kagak betah duduk sama Allah. Ini orang Pak alamat bangkrut di hari kiamat kalau duduk zikir sama Allah udah gak betah. Udah berasa kelamaan. Wah, ini hati-hati nih. Wah, bekarat tuh hatinya berarti. Gitu. Belajar Pak ya. Belajar kita betah sama Allah Subhanahu wa taala. Belajar kudu dilatih kita betah duduk sama Allah. Kenapa? Karena duduk yang manfaat itu besok di hari kiamat ketika kita duduk zikir sama Allah. Ya. Katanya di hari kiamat nanti ada orang semua kepanasan di hari kiamat. Ada 7 kelompok manusia yang enggak kepanasan. Di antaranya zakarallah khalian. Orang zikir kepada Allah ngumpet sembunyi-sembunyi, dia ngumpet di kamar, dia zikir khalian, sembunyi-sembunyi. Kenapa? Pengen duduk berdua sama Allah tanpa terasa fafadhu aina, mengalir air hanya karena takut sama Allah. Itu diantaranya orang yang besok dapat ya ruang VIP di hari kiamat. Orang kepanasan dia mah santai aja. Orang lari ke Nabi Adam minta tolong kepada Nabi Nuh, udah kecapean, jadi mah di ruang khusus, nggak kepanasan. Kenapa? Waktu di dunianya banyak zikir kepada Allah dalam keadaan tersembunyi, ya dia mengalirkan air mata. Orang sidik namanya, orang yang asli nih, orang yang benar keadaannya dalam keadaan sendirian dia berzikir kepada Allah, mengalirlah air matanya. Itu alamat orang yang hatinya terang. Satu, dengan berzikir. Wal istighfar, minta ampun banyak Pak. Banyak minta ampun karena ciri orang beriman tuh wa fil asharihum yastaghfirun. Ini ciri orang beriman nih. Ini kita orang beriman apa kagak? Pengen tahu diri kita nih. Pak, kita pengen tahu enggak diri kita beriman apa kagak? Ciri orang beriman kata Allah, wa bil asharihum yastaghfir. Waktu sahur sebelum adzan subuh tuh 15 menit, 20 menit, ngapain dia? Lagi istighfar. Bukan lagi ngorok. Masa orang beriman jam segitu ngorok? Bagaimana mau beriman? Jam segitu bukan waktunya ngorok, jam segitu bangun.
Ngapain? Istighfar, minta ampun, astagfirullahaladzim. Dia ngakuin banyak dosa. Terang nanti Pak, hati kita bakal terang. Ada nurnya, ada kan cahayanya. Kalau udah ada nurnya, wah, pola pandangnya, pola pikirnya tajam. Kata-katanya akan berbobot. Tuh, ciri-ciri orang beriman begitu. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sungguh di malam hari itu saat-saat menentukan kalimat jadi berbobot. Tuh, kata-kata kita jadi benar. Pola pikir kita jadi tajam. Usul-usul kita, gagasan kita, ide-ide kita cemerlang. Kenapa? Cerminan orang yang hatinya terang. Di waktu sahur dia istighfar, minta ampun kepada Allah. Jadi latih deh, bangunlah sebelum subuh. Kadang subuhnya masih malam nih, 4:15, 14. Naik lagi, 14 menit. Wah, 3:30 dah kita udah bangun. Ya, ada waktu di kamar mandi 10 menit, 15 menit bebersih. Ya, malam ambil dari lemari kita pakaian yang bersih. Kalau kita malu pakai baju gamis di tempat umum, di kamar kita yang punya gamis, pulang umroh, pulang haji gamis, jangan gantung aja, pakai di kamar kita, pakai gamis, pakai minyak wangi. Menghadap Allah di sholat 2 rakaat hajat kah, sholat hajat kah, sholat taubat kah kita, Allah Akbar. Habis sholat salam, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Terusin sampai beduk subuh datang, duk. Nah, baru kita stop, jawab azan. Istighfar, ya. Dan jangan di situ aja, waktu istighfar, kapan aja banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Karena kita nggak tahu, ada waktu-waktu mustajab pas lagi ngomong astagfirullahaladzim, Allah ampunin tuh dosa kita yang dari balik sampai sekarang. Makanya jangan abaikan itu istighfar. Kapan aja, ya lagi kumpul orang banyak nih, dalam hati kita astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni, ya Allah astagfirullahaladzim, ampuni. Di tempat-tempat mustajab, ya saat-saat mustajab, keadaan mustajab, banyak istighfar. Buat apa? Buat nerangin hati kita. Istighfar ya. Kemudian dikatakan di sini, faman kanatil ghaflah aqbala, ya Allah, maka siapa orang yang ada ghaflah, lalainya ini, ya aghlab auqati, ya paling banyak waktunya. Aghlab itu paling umum, ghalib paling umum, paling rata waktunya lalai ini orang. Kebanyakan lalainya sama ingatnya sama Allah. Orang kalau waktu-waktunya banyak lalai, faman kanat al-ghaflah, siapa orang yang ada lalainya itu aghlab auqati, menutup waktu-waktunya, karena sodak mutarakiman, maka karatnya akan berlapis-lapis. Waduh. Jadi ntar ketiban lagi Pak sama karat yang pertama. Nanti karat tuh. Dia masih terus aja tuh lalai. Ntar yang kedua titik lagi. Wah, berlapis 2. Berlapis 3. Ntar lama-lama tuh hati ketutup sama lalai semua. Sehingga nggak ada celah sama sekali. Ibaratnya kalau kaca di depan masjid tuh, ya debu, lama-lama menutup semua tuh kaca yang tadi cemerlang. Wah, udah susah, dikeroknya udah susah, nggak bisa. Udah menutupi kaca semua. Wah, udah nggak bisa kelihatan. Orang yang dari dalam nggak bisa ngeliat keluar, yang dari luar nggak bisa ngeliat ke dalam. Kenapa? Udah ada karat semua, nggak ada cahayanya, nggak ada cemerlangnya. Begitulah hati ya. Lalai deh, berlapis-lapis gitu. Wah, udah nggak ngeliat kebenaran dah. Udah jauh sama orang soleh, jauh sama majelis ilmu, jauh sama masjid, jauh dari ibadah kebaikan. Waduh, susah deh kasihan. Nah itu ya, makanya banyak-banyak istighfar, berzikir kepada Allah. Ala qalbih, di atas hatinya. Wa idza sadi al qalbu, dan apabila bekarat hati, lam tabi' fihi suwarul ma'lumat ala ma ya'alaihi, maka tidaklah ya menempel atau tidak ya terukir gitu, tidak membekas di dalam itu hati suwarul ma'lumat, apa macam-macam bentuk-bentuk pengetahuan ya ala ma ya'alaih, atas perkara yang di dalamnya. Fal batil fi haq, maka dia melihat batil itu seolah di dalam gambaran kebenaran. Tuh, orang kalau udah hatinya udah karat begitu ya. Kalau hatinya udah bekarat dia, sehingga dia udah nggak bisa ngelihat kebenaran yang sesuai dengan yang dibawa sama Allah. Ngeri nih. Waduh, repot nih. Itu terlebih-lebih buat orang-orang yang mursyid ya. Buat pengajar-pengajar, buat guru-guru, dia nggak akan bisa menggembleng sang murid karena dia sendiri dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan lalai.
Makanya juga jangan disalahkan juga ya kalau ada murid bilang begini, gua ngaji sama dia kayaknya kagak ada perubahan. Ya, gua ngaji sama dia kemudian jangan-jangan gurunya kagak beres. Bisa juga begitu. Bisa juga. Cuman jangan selamanya begitu terus. Ntar lagi emang kita memalas ibadah, emang ibadah guru mulu salahin. Gue mah ibadah gue malas banget nih bertahun-tahun ngaji sama ustadz orang ada perkembangan pisang, emang ustadznya orang beres sekali. Ya belum tentu juga. Tapi kalau ada guru murid curhat begitu, itu jangan dibantah. Oh, lu kali salah masa gue disalahin. Bisa jadi gurunya juga. Gurunya udah kebanyakan karat di hatinya. Jadi nggak ngaruh tuh pelajaran. Karena kita beda tuh kalau kita lagi datang kunjungan-kunjungan ke rumah orang soleh, orang-orang khusus. Kadang-kadang kita baru sekali aja sama dia, tak dikasih nasihat, langsung membekas tuh. Beda nih kalimatnya, ya kalimatnya berbobot. Sekali kita datang, wah membekas. Itu kenapa? Karena dia memiliki hati yang terang. Makanya kaul-kaul orang-orang yang ahlun nur, orang-orang yang penuh dengan cahaya di dalam hatinya, itu membekas, Pak. Ya kita kalau kunjungan-kunjungan ke orang soleh, ya Allah, langsung bekas. Malam bisa bangun malam. Sembahyang berjamaah jadi tekun, sedekah jadi berani. Itu namanya disebut futuh itu begitu. Orang yang tadinya nggak idep-idep ke masjid, begitu diajak ke rumah kiai, langsung ya Allah, iya. Langsung dia masuk ke masjid, bayang berjamaah, rajin. Nah itu futuh namanya. Kenapa dia futuh? Dia mendapatkan kalimat daripada ahlun nur, orang-orang yang memiliki cahaya di dalam hatinya. Nah gitu ya. Makanya dikatakan di sini kata begitu. Kalau hati udah bekarat, waduh, udah nggak tercetak itu ya suarul maklumat ya, bentuk-bentuk ya ilmu-ilmu sesuai dengan apa yang semestinya dipahami. Jadi salah paham. Jadi Pak, orang kalau memahami redaksi kitab begitu misalnya, memahami ayat-ayat Quran salah, tidak sesuai dengan apa yang dibawa Allah dan Rasulnya, ini alamat hatinya bekarat. Apalagi zaman sekarang nih, waduh banyak nih tafsir Quran yang baru-baru nih, ya orang menafsirkan Quran tidak sesuai. Sehingga salah, makanya kita disuruh ngaji kan pilih-pilih. Kalau mau nyari guru pilih-pilih. Kenapa? Takutnya nih guru salah paham nih maksud yang ini nih. Kenapa bisa salah paham begitu ya? Padahal kitabnya sama. Tafsir yang dibaca bukunya sama. Kok bisa salah paham begitu? Itu akibat karat hatinya. Nah itulah ya untuk memahami ayat Al-Quran perlu kejernihan. Ya, perlu hati yang terang. Orang yang hatinya dengan dunia mahabbahnya luar biasa. Dengan angkuhnya, dengan kesombongannya, dia akan gelap memahami Al-Quran yang sebenarnya. Nah itu ya. Kemudian kita lanjutin di sini, sehingga dia melihat kebatilan dianggap bener aja. Ini kerjaan batil sebenarnya, cuman karena hatinya udah bekarat dianggap bener aja. Lah Ustaz nyawer sih, Ustaz nyawer, ada baik Ustaz nyawer. Lah Ustaz nyawer, dibiasa jadi imam di masjid, jadi khotib kalau Jumat. Lah kalau ada orang hajat, lah sempet-sempetnya nyamperin mic biduan nggak nyawer segala. Dianggap itu udah bener aja, ya hiburan begitu. Nah itu contohnya begitu Bapak-bapak ya. Itu contoh kecilnya seperti itu. Dia anggap udah bener aja segini mah orang ngapa-ngapa kan begitu. Itu akibatnya hati bekarat. Wal haq fi siratal batil, dia ngelihat kebenaran di dalam berupa kebatil, sehingga yang benar dia nggak batil sama dia. Yang benar ya dia nggak batil, dia udah sebuah kebatil, padahal itu kerjaan udah bener banget orang kerjain, tapi dia nggak sama dia salah. Kenapa? Hatinya udah bekarat. Ada orang sedekah nyumbang, kata dia, itu pengen di alam, itu pengen dipuji gitu. Tahu orang sedekah ya. Orang bisa nyantunin yatim, rame-rame kita diundang, dia ngomong, ini mau pamer aja ini mah. Jadi orang bener dia nggak batil aja sama dia. Bekarat, hatinya bekah, suuzon namanya, suuzon begitu. Itu akibat hati bekarat contohnya. Fa in taraka ma'alis soda, maka jika terus bertubi-tubi ya atas hati itu apa karat, azlama, maka jadi gelap. Wah, hati terus menerus tuh karatnya, lama-lama bukan lagi karat, gelap tuh hati. Ya Allah, kalau udah gelap gitu gimana tuh ya? Waswada, dan jadi hitam tuh hati. Kayak dulu ceritanya kan Hajar Aswad ya. Hajar Aswad kan dulu katanya ceritanya putih itu, batu dari sorga putih. Cuman karena sering nempel muka-muka pendosa di situ, nyium, nempel, nyium, di hari hitam tuh Hajar Aswad. Yang tadinya batu sorga putih, nempelin ya orang mukanya nempel ke situ jadi hitam semua tuh batu. Nah itu maksiat juga begitu ya. Orang yang lalai sama Allah, nggak ada zikirnya, nggak ada istighfarnya, bertubi-tubi karatan, lama-lama menjadi apa kata ini, menjadi gelap. Udah gelap, swada, berubah jadi hitam matinya. Masya Allah.
Aduh ya Allah. Warakibahu ya. Warakibahu arran dan bertubi-tubi itu ya. Arron apa ron? Ron tuh ya itu nama penyakit hati ya. Ron tuh bekarat yang udah berlapis-lapis namanya ron. Makanya ganti kalau orang namanya Roni ya. Roni itu karat. Kudanya Syahroni. Kalau Syahroni 2 bulan ya. Iya. Gajiannya 2 bulan sekali berarti. Warakibahu ron dan bertubi-tubilah ron alladzi qala yang Allah katakan kallabal ron ya. Jangan begitu, bal akan tetapi rona ala kulubihim, udah bekarat banget di atas mereka hati mereka, maka disebut apa barang yang ada dulu mereka udah mengusahai maksiat, munkarat, lalai yang udah dia perbuat mengakibat hatinya jadi karat sehingga nggak peduli dengan anak yatim, kallabal la tukrimunal yatim, nggak menghargai anak yatim, wala tahaduna ala ta'amil miskin, nggak perhatian ngasih makanan. Kenapa? Bakallabal rona ala kulub. Hati udah bekarat, udah nggak ada sifat pedulinya sama orang. Sifat apa ya Allah, kita nih sifat sayang aja udah nggak punya orang sekarang. Yang ada sadis, kejam, bakhil, aduh. Nah ini kenapa? Karena itu bekarat tadi. Kita jangan kalah main dong benda mati ya. Dulu Rasulullah SAW ya Allah ketika di Masjid Nabawi itu kan menyampaikan agama, ceramah ya, khutbah, nasihat. Itu Nabi ada batang korma dia pasang nih yang udah kayu kayak gitu lah, buat senderan. Jadi Nabi nyender di batang korma, nah yang ngasih sambatan. Lama-lama ada seorang perempuan punya usul mau ngasih sumbangan ya, mimbar ya Rasulullah, saya mau bikin mimbar ya buat kamu duduk di atas itu biar kelihatan orang di belakang semua jadi enak gitu. Kata Nabi silakan kalau nggak bisa nanti anak saya bisa bikinin. Dibikinin tuh mimbar, bikin mimbar. Akhirnya udah jadi mimbar. Rasulullah pindah dari batang korma yang biasa ada nyender yang kering, dia pindah ke mana? Ke mimbar. Padahal jaraknya nggak jauh. Ya, jaraknya cuma berapa? Paling setengah meter atau 1 meter. Jarak pindah dari mana? Dari batang korma yang lama kepada mimbar yang baru. Begitu Nabi lagi menyampaikan ceramah-ceramah, tiba-tiba itu batang korma yang ditinggal Nabi nyender nangis. Kayak bayi ditinggal emaknya pengen netek, kok udah kausan. Gerung itu semacam orang kenal semua. Ya Allah, sampai begitu. Sampai apa? Punya perasaan gak enak ditinggal sama Nabi. Ya Allah, sampai nangis. Padahal itu benda mati tuh. Ya batang korma udah nggak ada daunnya. Ya nggak, udah nggak ada akarnya, ditancap di situ dalam masjid berarti Nabi nyender. Itu sampai batang korma aja punya perasaan tuh. Rindunya, kangennya sama Nabi. Karena kita kalah tuh. Kalah kita, kangenan kita. Sampai Nabi ketika naik gunung Uhud, ya mau naik gunung Uhud bawa Sina Abu Bakar dan Sina Umar, itu Nabi bilang, "Hadza Uhud." Ini Uhud jabalun, gunung batu. Yuhibbuna wa nuhibbu. Dia cinta banget sama saya. Saya juga cinta sama dia. Apa gunung yang benda mati batu masih punya perasaan cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Sifat-sifat rahmat itu mesti ada ya, Pak, dalam hati kita. Itu orang yang nggak ada punya rahmat, nggak punya sifat kasih sayang, itu alamat tanda hatinya udah rona ala kulubihim. Nggak peduli dengan anak yatim, nggak peduli orang miskin, nggak peduli dengan agama, dengan ibadah kepada Allah Taala. Nah, itu namanya rona ala kulubihim. Wa hina idzin yafsudu tasarruhu fala yaqbalu haqqan wa la yunkir batilan. Maka ketika hati udah ron, yafsudu maka menjadi rusak ya, tasawuru apa gambarannya dia. Ya udah rusak dah. Udah nggak bisa gambarin. Kalau kaca nih kaca depan masjid, kalau udah bekarat, udah gelap, kita ngeliat keluar udah nggak bisa ngeliat tahu gambaran. Orang yang masuk dari situ, ini orang laki apa perempuan? Yang ada orang berdiri doang jalan masuk. Orang jelas laki apa perempuan ya? Ah begitu. Kenapa? Karena kacanya udah bekarat, udah hitam. Ngeliat orang yang tiba orang aja. Masuk ke masjid ya nggak tahu laki apa perempuan, kagak jelas, orang jalan aja. Kenapa? Karena kacanya udah hati juga begitu. Kalau udah bekarat tuh hati udah rusak, udah nggak bisa ngasih gambaran tuh hati, sehingga dia falayak balu hakon, udah kagak nerima kebenaran, udah nggak mau nasihat-nasihatnya hak, nggak mau. Walayin kirubatilan, ama kebatilan udah nggak ada ingkarnya, nggak ada menolaknya. Mau batil nggak nolak, mau hak nggak nerima. Kenapa? Udah rusak hatinya ya, nggak bisa nerima.
Wa dzalika azamu uqubatil qulub, dan itulah paling gede-gedenya seksaan hati. Jadi seksa hati yang paling gede itu, Pak. Seksaan hati yang paling gede kalau hati udah karatan ya, itu azab namanya, ukubah, seksa yang paling gede di dunia ketika orang punya hati itu bekarat. Makanya obatin ya, zikir, banyak istighfar kepada Allah. Makanya Sayyid Ramdan Putih sampai menulis sebuah kitab namanya ya, mengarang sebuah kitab Batinul Itsmi, yang berdosa batinnya. Kenapa persatuan umat Islam ini susah untuk dipersatukan? Semua serba ingin masing-masing, semua serba ingin menjadi pemimpin. Kata beliau, batinul itsmi, karena hatinya yang berdosa. Susah untuk dipersatukan, susah untuk ya bergabung, susah untuk ya menjadi siapapun, menerima siapakah yang jadi pemimpin ulama misalnya, kagak menerima, semuanya pengen jadi pemimpin semua, semuanya pengen dihargain semua, semuanya pengen megang semua, pengen semua berkuasa semua, sehingga itulah batinul itsmi. Maka beliau mengajarkan pengobatan yang paling inti adalah dengan kita berzikir kepada Allah di malam hari, banyak-banyak berzikir Allah, bukan hanya sekedar bunyi tasbih trek la ilallah, goyang-goyang, tapi hatinya kosong dari hudur, hatinya dilatih untuk hadir. Kenapa? Kita kudu nangis nih, concern sama kita, perhatian kita kepada hati kita nih, biar terang ya. Udah terang tuh hati, Pak, sama orang cincai, sama orang berdamai, sama orang nggak ada ributnya, nggak ada perseteruannya. Kenapa? Hatinya udah ada nur, ada nur. Gitu ya, Masya Allah, katanya begitu ya. Biha, apa tuh katanya, fa innaha la ta'mal absar, maka sungguhnya mereka nggak buta matanya sih ya, matanya sih normal, tapi walakin ta'mal qulub, akan tapi hati mereka ya yang buta. Sehingga mata mah normal, tapi hatinya buta, sehingga nggak bisa lihat kebenaran, nggak bisa tuh mendengar kebenaran. Kenapa? Hatinya udah buta. Allati fis sudur, yang ada di dalam jiwa-jiwa mereka itu. Wa aslu dzalika kullihi, dan sumber itu semua, kenapa hati bisa begitu, bisa sampai dikategorikan buta ya? Oh, sumbernya adalah minal ghaflah, lalai dia daripada zikrullah. Ya Allah, Pak ya, kita ada zikir-zikir dari Nabi itu banyak. Ya, boleh nanti kita bikin tuh kajian azkar ya, bikin banyak azkar, zikir-zikir Nabi. Wah. Zikir sebelum sholat, zikir dalam sholat, zikir habis sholat. Oh, komplit. Imam Nawawi sama Imam Al-Haddad pesan tuh. Iya, pesan. Ya, pesan apa? Baca kitab azkar. Apalagi sekarang kalau misalnya nungguin ngaji lama, beli dah azkar terjemahan. Kalau nggak bisa baca kitab, ada azkar terjemahan, beli. Itu semua zikir-zikir komplit. Kalau nggak Khulasul Madad, Imam Sayyidina Habib Umar bikin tuh kitab Khulasul Madad, inti-inti daripada zikir habis sembahyang zuhur ini bacanya, habis asar ini, habis maghrib ini, habis subuh ini, habis asar, ada tuh. Nah itu kita kudu rutin itu apa? Dalam rangka pengen punya hati terang. So kenapa? Hati terang inilah besok di hari kiamat orang bisa selamat. La yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin shadid, hati yang bersih dari karat ya. Aduh, yang kedua, wattibal hawa, ngikutin nafsu terus. Aduh, fi sakhatillah, di dalam murka Allah. Aduh, ngikutinnya selera hawa nafsu yang Allah marah gitu. Ya Allah bikin Allah murka, berbuat dosa, ya berbuat lalai. Ya itu sumbernya hati lama-lama bisa begitu. Fa innahuma, maka sungguhnya keduanya ini, satu apa? Ghaflah, dua ngikutin hawa. Itu bisa misani nurul basara, bisa bisa memadamkan cahaya mata hati. Makanya Imam Malik ketika ngeliat Imam Syafi'i duduk di belakang ngaji, ada anak muda, murid baru, dilihat siapa itu anak. Luar biasa. Ntar kalau saya lagi nyerangin hadis Muwatta ini Imam Malik, dia pakai ludah tangan. Habis ngaji dipanggil, sini anak muda. Dari mana kamu? Saya dari Gaza, Palestina. Tadi kamu jorok amat sih. Saya lagi ngajar main ludah. Apa ditulis di tangan, apa itu? Iya, saya kan nggak punya buku, nggak punya, saya orang miskin. Pengen ngaji, saya nggak punya modal. Orang susah. Ini kamu udah maksain dari Palestina pengen ngaji ke Madinah bertemu Tuhan. Saya tadi udah dengar 14 hadis, saya udah catat semua di sini nih dengan liur saya. Coba bacain. Sekali duduk, Imam Malik tulis 14 hadis. 14 hadis sampein. Ditulis. Coba. Itu udah kayak laptop jadinya. Dia tinggal digini-gini tuh.
Jadi ternyata laptop yang sekarang tuh dulu udah dimiliki sama Imam Syafi'i ya. Tangannya jadi laptop, keramat itu. Ya kayak HP kan keramat juga tuh. Cuman keramat orang sekarang itu. Lah iya orangnya kagak ada, suaranya kedengeran. Lagi telepon siapa? Telepon saudara yang di Bandung gitu kan. Iya dulu mah kagak pakai HP tuh. Terkenal tuh, Habib Al-Habsyi. Gimana Habib Al-Habsyi? Ya, Sohibul Kuitang, Habib Ali Kuitang. Itu ngobrol habis oleh Tanggul, nggak pakai HP, yang ngobrol aja kan. Habib Muhammad ngeliatin itu Baba lagi ngobrol sama siapa? Kocak amat. Gue samperin, itu Baba ngobrol sama siapa? Dia bilang gue lagi ngobrol sama Habib Tanggul. Itu keramat HP. Jadi yang sekarang timbul-timbul sama dunia perwalian udah biasa itu. Imam Syafi'i kalau kita nulis kan udah pakai laptop itu kita ya, bawa laptop kalau ngaji kita catat. Imam Syafi'i kagak pakai itu. Coba ulang dari pertama sampai 14 hadis, diulang sampai penjelasan saya tadi diulang penjelasan. Masya Allah. Apa kata Imam Syafi'i? Hai anak muda, di tubuhmu sudah ada nur, katanya. Sudah ada cahaya di hatimu, begitu katanya. Maka jangan padamkan cahaya itu dengan kamu berbuat maksiat kepada Allah. Itu kata Imam Syafi'i. Begitu aku keluar dari majlis Imam Malik, yang berkesan itu pesan dia, aku sudah memiliki cahaya dan jangan padamkan cahaya itu dengan maksiat kepada Allah. Nah ini diantaranya nih ya, kalau kita sering ngaji lama-lama terang, sering hadir maulid terang lama-lama, tapi jangan dipadamkan dengan dua perkara tadi ya. Pertama ghaflah, lalai, jangan sampai lupa kita zikir sama Allah. Yang kedua jangan ngikutin hawa nafsu di dalam kemurkaan Allah Ta'ala. Itu dia dua. Kalau Allah Ta'ala, Allah firmankan wala tuti', jangan kamu taati, jangan kamu ngikut. Ya, jangan kamu ngikut mana sama orang. Sama siapa tuh? Aghfalna qalbu an dzikrina, yang hatinya udah kami lalaikan daripada zikir kepada kami. Jadi kalau ada orang kagak doyan berzikir, udah dilalaikan hatinya, jangan ngikut pendapat dia, jangan ngikut arahan dia. Salah arahannya. Kenapa? Hatinya udah nggak mau zikir sama Allah, katanya gitu. Yang kedua, wattabahawah, jangan ngikutin orang yang suka ngikutin hawa nafsunya. Masya Allah. Kenapa? Wa kana amru fruto. Pokoknya urusan dia farado kagak beres, berantakan. Bagaimana kamu mau ngikutin orang yang kondisinya berantakan karena dua hal tadi? Satu ghaflah, lupa zikir sama Allah. Yang kedua ngikutin hawa nafsu. Itu kita dilarang ikut begitu. Apalagi kalau kita orangnya pelakunya ya Allah. Gimana kalau kita yang jadi pelakunya? Allah pesan kita jangan ngikut-ngikut, berteman sama orang yang punya dua karakter tadi. Ghaflah daripada zikir kepada Allah, ngikutin hawa nafsunya. Kenapa? Urusannya furto, kagak beres orang-orang. Jangan diikuti. Faida arata, maka apabila kamu ingin antak tadi mengikut, antak itu mengikut ya, pengen berguru sama orang, pengen ngikutin saran orang, nasihat orang, pengen musyawarah sama orang, pengen mudzakarah sama orang ya, pengen minta pendapat, minta usul ya, usulnya kita pengen ikutin. Di sini dipesan sama Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, faida arata antak tadi birajulin, apabila kamu ingin mengikuti ya, takdir itu kudwah ya, kudwah ngikuti sedangkan seorang laki-laki, fandur, coba kamu lihat dulu tuh orang, hal al-ghalib al-dzikir, apakah kebiasaan tuh orang suka zikir? Suka nggak zikir? Oh, megang tasbih misalnya di jerinya nih, Allah. Kayak para guru-guru kita kan begitu, di tangannya nggak pernah lepas tasbih. Habib Zain bin Semit, ya Allah, tangannya zikir, baca Quran, sholawat, orang terang tuh cahaya. Orang soleh itu kan, makanya para ulama dikategorikan ahlu zikir. Fas'alu ahlad zikir. Tanya tuh orang yang doyan zikir. Siapa tuh yang zikir? Ulama tuh yang doyan zikir. Jadi ulama harus zikir. Kalau ulama nggak doyan zikir, kemudian yang harus doyan zikir siapa? Ntar orang awam doyan zikir, kagak ngaji, kagak demen sama ilmu, dia zikir doang, jadi epleng. Lo kan zikir mah panas, zikir mah kan begitu-gitu aja. Kalau kagak ngaji mah ya diacak-acakan. Ada orang sampai eplong zikir mulu, tanya kenapa sih dia sampai begitu? Kebanyakan ilmu. Bukan kebanyakan ilmu, kebanyakan zikir, kagak doyan ilmu. Lah zikir doang, ngajinya kagak. Lah kan buntu jadinya. Perlu ngaji kayak begini nih. Kalau ngaji kan berkembang terus tuh zikirnya gitu. Nah makanya yang satu, kalau pengen bermusyawarah sama orang, pengen ngikutin arahan seseorang, pengen bermakmum sama orang, pastikan orang itu umumnya waktunya penuh dengan zikir kepada Allah, awil ghaflah, atau dia orang lalai mulu, kerjaannya begini mulu, bisnis mulu, kerja apa, kagak pernah ada waktu buat agama, kagak. Lihat dulu, mau musyawarah sama orang begitu ya. Yang kedua, wahal al hakim al idbil hawa am sunnah. Terus yang jadi patokan dia, yang mau hukumnya dia pakai hawa nafsu apa kagak hukumnya? Apa pakai sunnah, ikutin ajaran Nabi? Oh, fatwa ini Pak. Oh, fatwa
banyak fatwa-fatwa mengikuti hawa nafsu ya, untuk demi kepentingan ya, banyak tuh. Nah, makanya dilihat dulu tuh. Lihat al-hakim alaih yang menjadi hukuman atas dia, yang menetapkan hukum dia, itu ngikutin hawa nafsu apa ngikutin agama sunnah maksudnya. Fa in kana min ahli ghaflah, kalau orang itu termasuk ahli ghaflah, lalai wal hawa fala taqtadi, jangan ngikut-ngikut dia. Wala tatabi, jangan suka ngiring-ngiringin dia. Jangan, ngapain sih gitu orang yang suka kagak doyan zikir, yang ngikutin hawa nafsu dulu, jangan diikutin. Celaka kita ngikutin orang yang begitu. Ya, fa amruhu faradun, urusannya dia ya faradun ya, acak-acakan. Orang yang belibet acak-acakan begitu jangan ikutin urusannya. Maknanya mudayyun amroh, dia mengabaikan urusannya, urusan pribadinya dia acak-acakan, apalagi mau ngurusin kita. Urusin dia aja berantakan, urusan dia aja kagak bener, zikir udah kagak sempet, yang diikutin hawa nafsu, terus kita mau ngikutin dia kagak beres, bagaimana memberesin kita? Gitu ya. Iya, makanya ini sebenarnya nasihat buat seorang dai, seorang guru, seorang ustadz begitu. Mau ngurusin orang, benerin dewek kayak susah banget. Nah, apalagi benerin dulu dewek baru beneran. Begitu. Baru udah ngaruh. Kemudian anna amrahu, sesungguhnya urusannya dia, alladzi yajibu alaihi, yang wajib atas dia, ayyaquma bihi, bahwa dia melaksanakan tugasnya dia dulu, wa yulazimu bihi, dan dia berkomitmen dengan urusan dia, wa bihi rusdahu, dan dengan dialah baru mendapatkan ya arahan dari Allah. Wa falahu, dan kebahagiaannya dhai'un, ya terabaikan, li'anna qad farrata fi. Jadi udah teledor dengan urusannya. Apa urusan dia aja udah teledor dia, yang dia padahal wajib dia laksanain tuh tugas-tugasnya dia secara pribadi, dia nggak ada kerjain. Bagaimana dia mau ngurusin orang, katanya. Wa qad nahallahu subhanahu wa ta'ala an ta'ati, Allah larang kita ya daripada taat, ngikutin daripada arahan-arahan dia. Nanti kita akan bahas fawaidul dzikir, faedah berzikir, apa aja manfaat zikir. Banyak ya. Di sini Syekh Muhammad akan bahas tentang fadilah, faedah, banyak kita berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kasih cahaya hati kita. Ingat ya, banyak berzikir kepada Allah. Termasuk orang-orang yang nanti wadzakirinallah katsira, orang yang banyak berzikir kepada Allah, wadzakirat juga perempuan, adallahu lahum maghfirah wa ajrun azima. Allah siapin tuh ampunan dan pahala yang besar. Siapa diantaranya? Itu diantaranya orang yang gemar zikir pagi petang, habis sembahyang subuh, pakai waktu berzikir ya, menjelang maghrib. Banyak kita berzikir kepada Allah. Untuk apa? Untuk hati kita menjadi bercahaya ya, menjadi terang. Sehingga kita bisa melihat kebenaran dan kita bisa mengikutinya, bisa melihat kebatilan sehingga kita bisa menjauhinya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.